Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakanlah. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan penuh dengan sukacita. Kali ini aku mau buat roti custard, roti sobek custard. Yang bahannya itu ada susu cair, kemudian ada tepung custard. Kalau nggak ada tepung custard bisa digantikan dengan tepung terigu juga boleh ya, atau tepung maizena boleh ya. Kenapa aku pakai custard? Karena aku mau ngambil warnanya. Kalau misalnya kalian pakai tepung terigu bisa, tapi warnanya nggak bisa kuning seperti custard. Jadi harus dibantu dengan pewarna lainnya. Kemudian ini ada gula pasir. Gula pasirnya aku pakai 30 gram ya, 30 gram gula pasir. Kemudian di sini ada 15 gram margarin. Jadi ini adalah bahan untuk membuat custardnya. Oke. Apa sih tepung custard? Tepung custard itu sebenarnya terbuat dari tepung maizena yang sudah ditambahkan susu, gula, pengental, dan juga aromanya. Susu cair 100 gram, kemudian gula pasirnya 30 gram, kemudian tepung custardnya 15 gram, dan 15 gram margarin. Oke, sekarang kita mau masak tepung custardnya. Jadi supaya tidak menggerindil, tepung dan gulanya dicampur dulu. Aku pakai gula halus ya, supaya lebih gampang kalau kita mau cairkan. Pancing aja. Oh ya, untuk gulanya itu aku pakai 15 gram ya. Tuh, kalau tepung custard itu warnanya jadi kuning seperti ini. Kalau tepung terigu dia warnanya nggak kuning seperti ini ya. Bisa juga kalau pakai tepung terigu mau dibantu dengan 1 butir kuning telur juga bisa warnanya jadi kuning. Walaupun kuningnya beda dengan tepung custard ya. Nah, kalau pakai gula pasir kan susah ya kalau kita cairkan. Tapi kalau ini gampang saja kita cairkan, lalu kita tuangkan kembali ke susunya. Oke, kalau menurut aku udah cukup manisnya, jadi jangan ditambah lagi ya. Selanjutnya sama seperti membuat isian fla kue sus ya. Jadi ini dimasak dengan api yang kecil supaya teksturnya itu tetap halus. Tapi jangan ditinggal ya. Kalau ditinggal nanti kalau saat mengental bagian bawahnya bisa gosong. Jadi terus aja diaduk. Kekentalannya ini tergantung ya. Karena nanti kalau sudah dingin dia akan menjadi lebih kental lagi. Jadi tergantung dengan selera. Di video yang ini untuk custardnya, untuk fla custardnya aku masaknya kelamaan ya. Jadi terlalu kaku, jadinya terlalu tegang gitu ya, karena terlalu kental kalau udah dingin. Nah, setelah kekentalan yang kita mau, masukkan butternya atau margarinnya sambil diaduk. Apinya udah boleh dimatikan karena margarin itu bisa meleleh ya saat kena panas. Oke, ini dituangkan ke wadah
dan ditutup dengan plastik wrap. Tapi tutupnya itu mesti menyentuh flanya, karena kalau nggak menyentuh flanya, nanti flanya itu akan muncul seperti kulit ya. Jadi ada selaputnya, jadi ada bagian yang keras di bagian atasnya. Jadi sama seperti kalau kita membuat isian kue sus. Oh iya, biasanya ada yang mau nanya ya, fla ini bisa nggak ya buat isian sus? Bisa ya. Jadi fla ini bisa jadi isian sus dengan konteks ya fla yang ekonomis. Jadi eggless ya, tanpa telur, dan juga tanpa susu kental manis dan yang lainnya. Simple banget ya buatnya. Untuk bahan rotinya aku pakai tepung terigu yang tinggi 250 gram, pakai gula halusnya aku pakai 40 gram, aku pakai 3 gram. Untuk susunya sendiri kurang lebih 120 gram, tapi nanti dilihat kembali teksturnya seperti apa ya, karena tidak semua cairan itu bisa sesuai, karena tergantung dengan tepung yang kita pakai. Tepung pro tinggi sama-sama tepung pro tinggi, merek yang sama juga beda penyerapan airnya, dan juga ada yang mereknya beda juga beda ya, karena kadar abu dari tepung terigu itu beda-beda. Untuk lemaknya sendiri aku pakai 20 gram margarin, boleh diganti ke butter boleh ya, tergantung dengan budget saja. Kalau nggak suka terlalu terasa asinnya, pakai butter yang unsalted, karena di margarin sendiri itu udah ada asinnya, jadi garamnya bisa dikurangi kalau mau ya. Kemudian untuk minyak makannya itu aku tambahkan 12 gram supaya rotinya akan lebih tahan moistnya, empuknya itu lebih tahan ya. Kemudian untuk bahan berikutnya ada raginya aku pakai 5 gram, 5-6 gram ragi, bubuk susunya 12 gram, dan 1 butir telur yang ukurannya standar, kurang lebih 58 gram, 50 gram, 60 gram gitu ya. Oke Besti, kita masukkan tepung, susu bubuk dan ragi, gula pasir, 1 butir telur. Untuk margarin, butter, garam itu nanti menyusul saja, karena itu sifatnya bisa menghambat kerja ragi, jadi kita masukin terakhir aja nanti ya. Oke, jadi ini di mix, susunya masukkan perlahan saja. Saat adonannya sudah menggumpal seperti ini, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, masukkan margarin atau butter dan juga minyak makannya, lalu lanjutkan di mixer sampai adonan ini sesuai dengan yang kita mau kalis elastis kah, atau yang sudah mencapai window pane, itu yang akan mempengaruhi serat roti kita. Jangan lupa masukkan garamnya bisa dikurangi ataupun di skip kalau gunakan yang salted butter atau yang nggak suka agak asin ya. Nah ini kita lihat adonannya. Jadi roti itu ya tergantung dengan selera ya. Kalau aku sih sukanya rotinya yang rada-rada padat daripada roti yang dimakan langsung nyers gitu ya. Nah seperti ini sudah elastis. Dan kalaupun dia sobek, perhatikan arah sobeknya. Kalau dia udah oke, sobeknya itu akan
teratur ya. Kita lihat kira-kira. Nah, seperti ini sobeknya. Itu artinya adonan rotinya udah cukup bisa kita angkat dan kita resting. Untuk restingnya supaya adonannya itu lebih fleksibel, itu kita istirahatkan sekitar 15 menit. Dan untuk area kerja jangan ditambahkan lagi tepung karena adonan ini sudah cukup tepungnya. Jadi untuk alasnya itu bisa kita poleskan dengan minyak ya. Lalu kita akan rounding, upaya laundering atau laundering. Seperti ini di rounding supaya dia proofingnya nanti lebih maksimal, atau ini bukan proofing sih sebenarnya, lebih condong ke resting ya. Supaya adonannya ini tidak memberontak, supaya adonan ini lebih rileks. Ini satu adonan 38 gram aja kita buat, karena aku timbang ini semua ada 466 gram. Ini setelah aku bagi-bagi masing-masing sekitar 38 gram, tergantung selera aja, mau dibuat 50 gram 20 gram itu tergantung selera ya. Dan yang pasti untuk tahapan buat roti di tahapan yang ini rounding seperti ini penting. Karena saat kita rounding seperti ini bulat licin, botak licin, dia nanti proofingnya nanti akan lebih bagus dan juga hasil akhirnya akan mulus. Nah, rounding yang benar itu saat kita muter seperti ini, bagian dalamnya itu akan terasa kencang. Kalau misalnya nggak terasa kencang, berarti itu cara rounding kita salah ya. Jadi harus sampai berasa memang rotinya itu memang dikencangkan atau dipadatkan ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Jangan lupa untuk resting proofing itu harus ditutup dengan plastik wrap ataupun bisa gunakan serbet basah, karena kita mencegah adonannya itu mengering ya. Kemudian ini setelah resting 15 menit, ini aku gilas. Di sini ada gelombang-gelombang udara. Jadi ini aku bebaskan dulu gelombang udaranya. Seperti ini. Nah, untuk isiannya bebas ya. Kali ini aku mau isi coklat filling ya. Coklat fillingnya yang beli jadi. Oke, bisa beli di toko bahan kue. Yang ini enak sih. Bisa dibuat banyak ini ya, filling untuk bakpao juga bisa. Selain filling untuk roti. Dan juga bisa juga untuk topping. Oke, ini sama di rounding. Dan ini jadinya kurang lebih untuk loyang yang isinya sekitar 6 atau 7 roti sobeknya ya. Jadi bisa dibuat 2 loyang. Nah, yang ini aku pakai kurang lebih untuk loyang yang ukurannya 20 cm. Nah, hati-hati ya kalau rotinya nggak bener dibungkus, dia akan bocor. Dan ini aku bagian tengahnya aku tata juga. Kalau mau dikosongkan juga bisa. Nah, ini rotinya lumayan rapat dan ini nanti hasil rotinya akan lebih padat ya. Jadi ruang waktu gerak dia untuk proofingnya itu kan terbatas jadinya. Ya tergantung dengan selera aja. Kalau misalnya mau yang lebih kosong di dalamnya, bisa dikasih jaraknya lebih jauh dari antara satu bulatan ke bulatan yang lainnya. Dan ini ditutup dan tunggu sampai dia double proofing. Oke, sambil itu menunggu kita siapkan juga ada dough untuk custardnya. Nah, ini yang tadi aku bilang, di sini aku buatnya terlalu kental. Jadi kalau udah dingin dia masih kelihatan lebih kental. Harusnya dia lebih encer dari ini. Jadi nanti kalau misalnya sahabat-sahabatku mau coba di rumah, itu jangan sampai terlalu kental saat kita matikan apinya. Karena nanti saat dia dingin dia akan lebih mengental lagi. Oke, dan untuk memudahkannya kita masukkan aja ke dalam piping bag. Dan lalu digunting ujungnya. Lalu kita akan semprotkan di atas
roti yang tadi sudah disusun. Jadi di sini dapat 8 bulatan ya, 8 bulatan. Mau dibuat isiannya ini, isi roti bulatnya ini mau dibuat 6 sebenarnya bisa ya, dikasih jarak yang lebih jauh dan juga bagian tengahnya dikosongkan aja. Nanti proofingnya itu dia akan lebih mengembang rotinya. Oke, untuk toppingnya ini bebas aja ya, mau dibuat keliling seperti ini, mau dibuat yang sarang laba-laba, itu semua terserah selera. Dan yang pastinya celah di antara satu adonan ke adonan berikutnya itu harus dikasih juga filling custardnya supaya nanti saat mengembang rotinya custardnya ini enggak terputus ya. Oke, aku lanjutkan. Ini enggak ada patternnya dan ini murni hanya selera masing-masing. Mau kita cobain eksperimen yang seperti apa, monggo. Oke, aku lanjutkan. Untuk satu resepnya ini custardnya sebenarnya bisa untuk 2 loyang ya. Ini rotinya sudah mengembang double size dan sekarang kita akan kita akan panggang dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 25 menit, tapi kembali lagi ke oven kita masing-masing. Tara, ini sudah selesai seperti ini rotinya. Oh iya, bagi teman-teman atau sahabat-sahabatku yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat, dan kalau video ini boleh bermanfaat jangan lupa ya di like, dibantu share ke semua sosial media yang kalian punya. Jadi kita saling berbagi, saling memberikan informasi dan berbuat kebaikan. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, always be happy, and thank you for watching. See you. Bye-bye.